Halo Sobat Citra Host, bertemu lagi dengan saya Minhos Arif. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi email supaya tidak masuk spam. Penasaran kan? Yuk, simak tutorialnya. Sebelum masuk ke tutorial, kita kenali dulu penyebab email masuk spam. Ada beberapa penyebab email masuk ke folder spam, diantaranya adalah pertama, karena reputasi IP atau IP di blacklist oleh sistem anti-spam. Kemudian yang kedua, bisa terkena konten filter. Dan yang ketiga yaitu email masuk spam karena email filter. Nah, cara untuk mengatasi email supaya tidak masuk spam antara lain, pertama, kita harus memastikan subjek dan konten email kita adalah sesuai keperluan. Jangan sampai kita mengirim spam ke beberapa email yang reputasinya bagus. Kemudian yang kedua, jika email dikirimkan melalui aplikasi SMTP, kita bisa melakukan pengiriman menggunakan aplikasi seperti pada WordPress itu nama pluginnya yaitu menggunakan EasyWP SMTP. Kemudian yang ketiga, ini harus dilakukan konfigurasi pada hosting kita, yaitu dengan melakukan setting pada SPF dan DKIM. Untuk setting SPF dan DKIM, kita harus masuk ke hosting, kemudian pada menu pencarian find function, kita ketik email deliverability dulu untuk mengetahui apakah hosting kita atau domain kita terpercaya atau tidak. Kita klik dulu menu email deliverability. Kita tunggu, ini masih loading. Server sedang melakukan pengecekan apakah domain kita valid atau tidak. Nah, di sini kita lihat bahwa domain boboho.myid email deliverability statusnya yaitu valid. Berarti ini adalah domain kita terpercaya untuk melakukan pengiriman dan kemungkinan untuk masuk ke spamnya kecil. Sedangkan kita lihat ada dua domain di bawah ini, yaitu boboho.tutorial.citrahost.com dan satunya tutorial.citrahost.com. Itu email deliverability statusnya ada muncul pesan warning yaitu problem exists. Untuk melihat perbandingannya kita coba klik salah satu aja. Yang pertama kita coba pada domain yang DKIM dan SPF-nya bermasalah. Kita klik manage. Nah, di sini bahwa kita bisa lihat di sini untuk record DKIM pada DNS manager kita, untuk DKIM domain boboho.tutorial.citrahost.com itu belum ada. Selanjutnya juga untuk record DNS record SPF untuk domain boboho.tutorial.citrahost.com juga belum tersedia. Nah, untuk bisa melakukan penambahan record DKIM dan SPF bisa kita lakukan melalui menu zone editor. Nah, pada menu zone editor kemudian kita pilih salah satu domainnya. Misalkan di sini yang boboho.my.id. Kita klik manage. Nah, di sini kita bisa melakukan penambahan record DKIM dan SPF dengan cara mengklik add record. Untuk SPF dan DKIM sendiri itu menggunakan tipe TXT. Kemudian format isinya adalah kebetulan untuk domain boboho.my.id di sini sudah ada SPF-nya. Kita langsung lihat aja isinya seperti ini dan kita isi sama seperti ini. Isinya formatnya untuk pertama ya SPF itu kita isi dengan domain kita yang sebagai mail server. Kita kosongkan saja bisa nanti, jadi ketika kita kosongkan ini maka record yang dikonfigurasi adalah domain TLD atau domain utamanya. Kemudian setelah itu TTL-nya kita isi dengan 14.400 untuk standar DNS record. Kemudian recordnya kita isi dengan
SPF seperti ini, V sama dengan SPF 1 plus A plus MX plus IP terus strip all. Itu untuk SPF. Kebetulan di sini saya tidak akan melakukan save record karena sudah tersedia di DNS record ini. Di sini bisa kita lihat. Kemudian yang kedua adalah DKIM. DKIM tandanya biasa dengan record default _domain_key.boboho.my.id. Isi recordnya seperti ini. Kita bisa melakukan add record secara manual dengan cara mengklik add record seperti SPF tadi. Kemudian untuk name-nya kita tulis dengan default .domain key. Ketika kita mengisi field name dengan isian default _domain key, maka nanti otomatis menjadi DKIM untuk domain TLD. Kemudian recordnya bisa kita generate melalui aplikasi generate DKIM, atau jika ingin lebih simple, kita bisa melakukan pengisian record secara otomatis melalui cPanel, yaitu dengan kita masuk ke menu yang tadi, email deliverability, kita masuk ke menu home dulu. Selanjutnya kita pilih email deliverability. Selanjutnya kita klik manage. Nah, kemudian ini ada tombol untuk install the suggested record. Ini untuk yang record DKIM. Kemudian di field SPF juga ada di sini tombol install the suggested record. Dan yang terakhir kita harus juga memastikan bahwa hosting kita itu sudah terdaftar reverse DNS-nya. Ini yang paling penting, ketika mail server tidak ada reverse DNS-nya, kemungkinan email kita masuk spam itu lebih besar lagi. Dan kemungkinan IP kita akan terblacklist oleh sistem anti-spam akan lebih besar juga. Nah, itu cara untuk menambahkan record, DKIM, dan SPF. Kemudian berikutnya, yang biasa masuk spam di Google ketika kita mengirim email dari hosting kita ke Google, yaitu paling riskannya itu dengan kurangnya record DMARC, biasanya dibaca gitu. Itu mengakibatkan email yang dikirim ke Google melalui email hosting kita itu akan masuk ke spam. Untuk menambahkan record DMARC, kita masuk lagi ke zone editor seperti halnya waktu kita melakukan penambahan record DKIM dan SPF. Misalkan di sini manage. Kita klik manage, kemudian di sini kita tambahkan add record. Atau yang di sebelahnya itu kita klik ada tanda panah ke bawah di sebelahnya add record. Kemudian di sini ada add DMARC record. Ini kita cancel dulu, terus ini DMARC. Jadi nanti name-nya yaitu _DMARC.boboho.my.id. Kemudian TTL-nya kita isi dengan 14.400. Kemudian di sini ada record DMARC. Di sini ada pilihannya polisinya. Ketika none, maka ketika verifikasi email itu masuk, maka email tidak akan disaring ketika kita melakukan pengiriman email. Tapi ketika status polisinya kita ganti di karantina, maka ketika kita melakukan pengiriman email dan syarat-syarat untuk pengiriman email belum terpenuhi, maka email akan dimasukkan ke mail queue atau antrian email. Kemudian ketika statusnya reject, maka email itu akan menjadi bouncing ketika email hosting kita atau domain kita tidak memenuhi persyaratan dalam pengiriman email. Kemudian ada opsional parameternya. Di sini kita bisa pilih subdomain polisinya sama dengan polisi yang di atas, yaitu ada none, quarantine, dan reject. Kemudian DKIM mode-nya bisa relaxed atau strict.
Terus SPF mode-nya relaxed atau strict. Ini bisa kita skip, kita cukup menambahkan, jika ingin lebih sederhana kita tinggal ketik raw saja. Dan untuk syarat Google sendiri tidak terlalu ribet, kita cukup isi dengan VDMark, kemudian di sini VDMark 1 dan cukup dengan pNone. Biasanya seperti itu. Jika ingin lebih strict, kita bisa melakukan setting di sini, dan di sini kita bisa isi juga send aggregate email report to dan send failure report to. Ini untuk laporan biasanya. Itu untuk setting DMARC. Setelah kita melakukan konfigurasi tadi dari konfigurasi DKIM, SPF dan DMARC, kemudian kita bisa mencoba melakukan pengiriman email. Misalkan di sini saya coba melakukan pengiriman email melalui email demo1@boboho.myid. Kita coba kirim ke email Google. Nah, kita sudah melakukan pengiriman email. Kita sekarang masuk ke email Gmail yang tadi saya kirimkan email. Nah, karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi pada DKIM, SPF, dan DMARC, maka email yang kita kirim ke Google maka akan masuk ke inbox. Jika belum memenuhi syarat, maka email tersebut akan masuk ke spam. Contoh spamnya adalah seperti ini. Nanti kita lihat perbandingannya apa bedanya. Pertama kita lihat dulu email yang sudah valid dan lolos dari spam. Di sini kita bisa lihat secara kasat mata. Kita klik ini tombol titik-titik yang ada di pojok kanan. Kemudian kita klik show original. Maka raw dari email yang kita kirim dari boboho.myid ke Gmail bisa kita lihat bahwa di sini untuk SPF-nya statusnya pas, berarti terpenuhi. Terus DKIM-nya statusnya pas, terpenuhi. Dan DMARC-nya juga pas, berarti statusnya terpenuhi. Ketika status seperti ini sudah terpenuhi semua, maka email kita tidak akan masuk spam. Nah, sekarang kita bandingkan dengan email yang masuk spam. Contohnya di sini. Misalkan di sini. Caranya sama, ada tombol titik-titik. Kemudian show original. Nah, di sini kita lihat bahwa pada SPF ada soft fail, berarti ini ada kegagalan, SPF-nya tidak cocok. Maka ketika SPF tidak cocok, itu biasanya masuk ke spam. Itu perbandingan secara kasat mata atau bisa kita lihat secara langsung apakah email kita akan masuk spam atau tidak. Kemudian cara yang lebih advance lagi yaitu kita bisa menggunakan tools namanya MX Toolbox. Pertama kita coba dari email yang bisa dikirim dan tidak masuk spam. Tadi kita kembali lagi ke email testing yang sudah saya kirim. Sama seperti tadi, kita klik titik di kanan, terus show original. Nah, di sini kita copy to clipboard raw email kita. Setelah kita copy, kemudian kita buka MX Toolbox yang tadi. Alamat MX Toolbox yaitu mxtoolbox.com. Kemudian kita pilih menu analysis header. Kemudian tadi yang kita copy kita paste, raw email yang kita copy kita paste dan klik tombol analysis header. Nah, di sini kita lihat bahwa email yang kita kirim sudah memenuhi persyaratan untuk
untuk penerimaan email sesuai aturan email. Di sini kita lihat bahwa DMRC-nya sudah terpenuhi, SPF-nya sudah terpenuhi, dan DKIM-nya sudah terpenuhi. Maka email kita kemungkinan untuk masuk spamnya kecil. Kemudian kita bandingkan dengan email yang masuk spam. Kita klik emailnya, kemudian kita show original. Kemudian kita copy to clipboard seperti halnya yang tadi yang sudah bisa dikirim. Kemudian kita buka lagi MX Toolbox. Terus pada menu analysis header kita klik lagi. Kita paste. Terus ini ada tombol analysis header, kita klik. Nah, di sini kita lihat bahwa email yang masuk spam tersebut tidak memenuhi syarat pada DMRC-nya, SPF-nya, dan DKIM-nya. Ketika itu semua tidak terpenuhi, maka kemungkinan email hosting kita masuk ke spam itu semakin besar. Jadi agar email kita tidak masuk spam, kita harus memastikan bahwa status email kita dari DMRC-nya, SPF, DKIM, dan reverse DNS-nya harus terdaftar semua. Kemudian yang keenam, kita harus memastikan IP kita tidak masuk ke blacklist. Untuk mengetahui apakah IP kita masuk blacklist, kita bisa menggunakan tools dari ini juga, dari MX Toolbox juga. Kita masuk ke menu blacklist. Nah, di sini kita masukkan domain kita tadi. Kita bisa memasukkan IP atau domain. Pertama kita coba dari IP dulu. Kita cek blacklist cek. Nah, di sini kita lihat statusnya oke semua. Berarti IP kita aman. Ini ada timeout, kita tidak usah hiraukan saja karena spam checknya tidak jalan. Kemudian kita coba dengan domain. Kita blacklist check. Sama hasilnya oke. Ini berarti IP kita aman dan bisa kita gunakan untuk melakukan pengiriman email. Dan jika ketika Anda ada masalah dengan IP atau reverse DNS, Anda bisa menghubungi langsung ke tim support Citra Host. Itu tadi tutorial bagaimana agar email kita tidak masuk spam. Untuk tutorial lainnya, jangan lupa tetap pantau di channel Citra Host. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hosting cuma Citra Host.